Halo teman semuanya, perkenalkan nama saya Teko Monas Bilivari dari kelas 2 SIB dengan NIM 245731142. Di sini saya akan menjelaskan apa itu remote repository, apa itu remote repository, apa itu GitHub, dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana progres project saya selanjutnya ya, gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke remote repository dulu nih teman-teman. Apa sih remote repository itu? Remote repository itu dia itu server remote fungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan commit dari local repository. Jadi setelah teman mengkomitkan codingan teman-teman di VS Code seperti yang saya tunjukkan kemarin ya, cara mengkomitnya. Teman-teman bisa nih uh, untuk meletakkan commit itu ke online, ke website. Jadi teman-teman ketika misalnya nih di VS Code itu terhapus, codingan di VS Code itu terhapus, teman-teman bisa melihatnya lagi atau bahkan bisa merubahnya lagi di dalam online tadi. Jadi kita bisa meletakkan file-file codingan kita ini VS Code tadi ke online gitu. Ini sangat-sangat berguna sekali ya untuk kolaborasi project. Selanjutnya ada juga nih jenis-jenis remote repository. Yang pertama itu ada public repository. Public ini bisa dilihat oleh siapa saja. Yang kedua itu ada private repository. Private ini hanya bisa diakses, hanya bisa diberi akses oleh orang yang melihat. Jadi kita bisa memberi akses untuk orang-orang tertentu saja nih untuk private repository. Ada juga nih remote repository yang namanya self-host. Self-host ini dia itu kita install dan kita kelola di server kita sendiri. Dan ada juga cloud service. Service ini kita itu memakai hosting yang sudah tersedia. Untuk layanan remote repository yang cukup populer itu yang pertama itu ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket. Nah, untuk kasus saya di sini, saya menggunakan GitHub karena ini paling populer dan ini sangat-sangat bagus untuk open source ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan bagaimana progres project saya. Nah, sebelum saya masuk ke alur untuk VS Code-nya, saya akan menunjukkan kepada teman-teman di sini bagaimana untuk hasil website saya ya. Yang sini, nah di sini dia akan langsung menampilkan form login. Nah di sini saya membuat error message yang dimana ketika ketika passwordnya tidak ada huruf kapital awalnya, itu akan menampilkan error message. Dan ketika username-nya saya tidak isi atau passwordnya tidak isi, dia akan menampilkan error message dan kita tidak bisa login. Mungkin saya mencobakannya dulu ya. Di sini mungkin saya cobakan dulu untuk error message-nya. Di sini saya tulis mungkin QW. Di sini QW. Kita login. Nah, sini telah tertampil ya error message-nya itu. Yaitu password harus minimal 3 karakter dan password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Nah, bagaimana kalau kita tidak isi? Kita coba, tidak isi, dia akan menampilkan harap isi bidang ini, gitu. Mungkin sini username-nya saya isi Hasbi, passwordnya saya isi mungkin HA aja mungkin ya. Dia akan menampilkan, nah sama ya seperti tadi ya. Mungkin sini saya akan masuk Hasbi. Sini saya akan masuk untuk huruf kapitalnya ya, Hasbi. Nah, sudah selesai nih teman-teman, login berhasil. Setelah tadi halaman login, dia akan memunculkan halaman untuk message ya, message bukti untuk halaman login kita berhasil. Nih, login berhasil. Selamat datang. Ini nama username saya, Hasbi. Anda telah berhasil masuk ke akun Anda. Sekarang Anda dapat mengakses semua fitur yang tersedia di sistem pengaduan dan aspirasi warga. Nah, di sini saya membuat tombol juga nih. Oke, jadi kita bisa masuk kembali ke halaman login tadi. Nah, seperti ini.
Mungkin saya coba lagi ya, Hasbi. Di sini Hasbi. Nah, sini untuk button untuk masuk ke home. Jadi kita tinggal tekan saja, klik saja. Nah, di sini sudah masuk untuk ke halaman dashboard untuk halaman admin ya. Jadi begitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas alur untuk VS Code saya atau pembuatan website di VS Code saya. Di sini saya buka VS Code-nya. Nah, di sini saya telah membuat 3 routes ya. 3 routes baru. Yang pertama itu saya membuat routes out yang mengarahkan dia ke index. Dan yang kedua saya membuat route out store yang mengarahkan dia ke controller out di bagian store. Sama juga tadi di bagian out controller index. Dan untuk saya telah menambahkan untuk halaman home ya, untuk halaman home tadi. Jadi dia akan mengarahkan ke index di home controller. Kita masuk dulu untuk controller out ya. Di sini, nah, jadi di index tadi dia akan mereturn halaman form hal login. Nah, di sini ketika teman-teman tadi telah lihat ya, saya mendemokannya ya. Di pertama tadi ada untuk form login ya, dan ini untuk view-nya. Saya mengarahkan index ke untuk view-nya. Di sini kita lihat ya untuk view halaman form login. Nah, inilah dia view-nya, view untuk form halaman login, halaman yang pertama tadi. Nah, di sini saya sudah sesuai untuk mengikuti modul perkuliahan ya. Di sini saya memakai metode post CSRF dan di sini untuk penamaan name dan username. Di bawahnya juga seperti itu di name dan password. Dan saya menambahkan logika ya untuk if. Nah, ini nanti untuk menampilkan error message-nya teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi untuk out store. Nah, ini dia untuk out store-nya. Untuk out store di sini saya jadi setelah teman-teman lihat tadi untuk masuk ke form login, dia akan masuk untuk menampilkan responnya. Selamat, Anda telah berhasil login dan bla bla bla. Jadi yang tadi seperti itu ya. Nah, di sinilah pembuatan untuk form respon tadi, untuk halaman respon tadi. Di sini saya membuat error message-nya yaitu yang dimana username yaitu hanya maksimal untuk harus diisi maksimal 20 karakter. Dan untuk password dia diisi maksimal minimal 3 karakter dan harus membuat untuk huruf kapital ya, harus ada huruf 1 kapital. Dan sini untuk menampilkan misalnya kita isi username nih. Nah, nanti dia akan tampil misalnya username tidak boleh kosong. Dan username mungkin username maksimal ini 50 karakter. Ini salah ya, ini harusnya 20 karakter ya. Tuh, coba lagi. Nah, untuk maksimal 20 karakter. Untuk password juga tidak boleh kosong. Untuk password minimal juga harus minimal 3 karakter ya. Dan untuk password regex ini adalah untuk perintah minimal password itu harus minimal punya 1 huruf kapital. Selanjutnya di data username di sini, nah ini adalah passing data ya untuk ke halaman responnya. Jadi setelah saya mengisikan di username tadi tuh, saya isikan Hasbi, jadi dia akan menampilkan selamat Anda telah berhasil login bla 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 dan ada selamat Anda telah berhasil login Hasbi. Nah, Hasbi itu kan diambil dari data form login tadi, di halaman login tadi. Jadi disinilah pembuatannya itu untuk di halaman form login tadi. Jadi misalnya saya isi nih, Farhan misalnya. Nah, dia akan saya kan menampilkan responnya seperti itu juga, selamat datang Farhan gitu. Jadi di password juga gitu dan dia akan
melempar ini ke halaman respon login, ke view respon login. Kita akan lihat dulu untuk respon login ya. Untuk respon login. Nah, untuk respon login ini adalah view untuk respon login ya, teman-teman. Ini kita lihat di sini, ini adalah CSS-nya ya. Nah, di sini selamat datang, ini adalah passing data kita tadi nih. Selamat datang username. Jadi apapun saya isi di sini, mau saya isi itu Farhan, mau saya isi itu pedot misalnya, dia akan langsung selamat datang Farhan, selamat datang ini, karena dia meminta untuk ke ini apa? Untuk username-nya. Masih selamat. Nah, ini dia untuk tampilannya. Nah, selanjutnya saya menambahkan tadi kan saya menambahkan ini tadi nih button ya. Nah, di sini nih. Di sini home, di sini saya melempar lagi datanya untuk ke home index. Jadi misalnya masuk ke home. Nah, dia akan ya di sinilah pembuatannya itu. Di sini nih home index ya kan, masuk ke home, dia akan masuk ke home index. Nah, home index itu kita lihat di sini home controllernya ya. Nah, inilah home index tadi. Home index masuk lagi dia ke view home. View home seperti ini tadi yang kemarin. Nah, jadi begitu cara untuk melempar datanya ya. Kita lihat lagi untuk direspon. Nah, ini untuk masuk kembali lagi ke halaman login. Di sini dia akan melempar lagi nih ke out index, ke control out untuk masuk ke halaman login tadi. Di sini ditekan kembali login, out index, dia akan proses out index di sini nih. Out, sini out index. Nah, form login, jadi dia melempar lagi index ke halaman form login, ke halaman tadi di sini, di halaman login pertama tadi di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk alurnya ya, mungkin alurnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke GitHub. Saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk ya file-file kita ini kita komitkan dan akan kita upload ke online ya. Untuk online open resource ya. Sini kita masuk ke terminal dulu ya. Kita masuk Kita masuk dulu ke GitHub-nya, teman-teman. Kita masuk dulu nih ke GitHub-nya nih. Nah, di sini tadi saya sudah coba buat repository. Yang pertama tuh teman-teman harus membuat akun GitHub-nya dulu nih. Di akun GitHub-nya itu di website GitHub. Jadi cara itu teman-teman ketik saja GitHub, masuk ke websitenya, lalu sign up. Teman-teman buat dulu akunnya. Nah, setelah itu membuat akun, teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, ada repository di sini nih. Nah, dan repository itu ada klik new, teman-teman klik saja new lalu masukkan nama project teman-teman. Di sini saya sudah memasukkannya ya. Setelah itu dia akan masuk ke halaman sini nih. Nah, di sini ada untuk HTTPS dan SSH. Di sini kita harus memilih yang HTTPS. Di sini kita copy dulu. Copy, kita masuk ke terminal. Masuk ke terminal. Lalu git add git remote add GitHub. Ini copy tadi. Nah, admin git sini mengenterkan saja ya. Nah, untuk mengeceknya kita harus apakah sudah ada, kita ceknya kita ketikkan git remote min v. Nah, sudah bisa ya fetch push. Di sini untuk remote-nya itu sudah masuk ya ke VS Code kita ya. Jadi kita akan push untuk memasukkan ini ke dalam website tadi.
git push, enter. Nah, di sini memang perintah ini memang fatal ya. Karena dia ini tidak tahu nih, ini baru inisialis pertama. Jadi dia tidak tahu ke branch mana dia harus masuk. Jadi di sini kita harus ketikkan git push yang ini nih. Itu set upstream GitHub master. Git push, kita copy saja mungkin ya. Ctrl C. Ini Ctrl V. Nah, git push bin set upstream min habis itu GitHub master. Kita enterkan saja. Tunggu ya. Nah, sudah akan tampil pop-up begini nih. Kita sign in saja ya. Sign in. Nah, selanjutnya dia akan tampil seperti ini ya. Untuk sign in tadi ya. Untuk sign in tadi kita tekan sign in, lalu kita akan tampil seperti ini. Dan pun bebas di sini username memakai yang email atau password, tapi di sini saya memakai akun Google saja. Biar cepat ya. Oke, di sini sudah sukses ya. Ketika sudah sukses gini, kita akan kembali ke sini. Nah, di sini sudah selesai nih. GitHub ini di sini 87 kan. Jadi di sini sudah selesai untuk proses GitHub-nya ya, teman-teman. Ini sudah selesai. Lalu selanjutnya itu kita coba lagi untuk git push-nya ya. Kita cek dulu git status untuk melihatnya. Oke, di sini mungkin master is up to date. Nah, sudah up to date di sini kenapa merah? Karena saya belum mengkomitkannya. Jadi begitu ya. Kita komitkan dulu ya. Kita git add dot. Nah, ketika sudah seperti git add ini, kita langsung git commit min m. Lalu kita tambahkan dulu komentarnya di sini ya. Tambahkan komentarnya misalnya di sini respon login mungkin. Mungkin halaman respon. Oke, coba kita git status. Oke, untuk commit. Nah, sudah selesai. Coba kita git status sudah ya. Ini kita setelah kita commit, coba kita git push dulu. Ini udah masuk ya. Sudah ya. Coba kita lihat dulu browser kita tadi. Kita back dulu. Di sini nih. Kita lihat. Nah, sudah ada 3 commit. Nah, halaman respon, coba commit, first commit. Nah, di sini sudah kita upload atau sudah kita masukkan atau upload lah ya, istilahnya ya, ke GitHub yang ada di online ini, teman-teman. Jadi ketika kita sudah mengkomitkan ke online, sini kita coba halaman respon. Nah, di sini adalah yang saya commit tadi nih, halaman respon. Ini adalah yang saya commit tadi. Nih, out controller. Ini nah di sini kita bisa juga nih. Misalnya nih VS Code-nya ini hilang ya, teman-teman. Mungkin teman-teman codingan di VS Code tadi teman-teman hilang nih. Nah, teman-teman bisa mungkin mengcopy ini ke VS Code, atau mungkin teman-teman bisa juga untuk membuat codingannya membuat codingannya di sini nih di online ini. Tetapi kelemahan di sini adalah di sini terbatas. Jadi ketika teman-teman misalnya coding nih mungkin lebih dari 1000-an. Nah, di situ akan terpapil error karena dia terbatas begitu.
Ini controllernya. Nah, form hard login, respon login blank. Jadi seperti itu ya untuk commit ya. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman karena saya tadi sudah menjelaskan apa itu remote repository dan bagaimana cara mempraktekannya untuk mengupload codingan kita ke GitHub online ya. Nah, jadi seperti itu untuk hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.